Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara mahasiswa peserta mata kuliah ilmu negara yang saya banggakan, hari ini kita akan membahas lagi satu topik yang masih merupakan kajian tentang negara, yaitu perkembangan teori-teori negara, perkembangan teori asal mula negara. Saya ingin mengemukakan perkembangan dari asal mula negara ini dari banyak referensi dijelaskan, mulai dari zaman atau masa Yunani kuno, lalu masa Romawi kuno, lalu berikut masa abad pertengahan, lalu berikut masa abad Renaissance, berikut masalah di masa suatu zaman namanya Aufklärung, ya, itu lalu berkembang ke teori-teori berhubungan dengan teori tentang kekuatan, lalu masuk pada teori positivisme, dan kemudian masuk pada teori modern. Tentu pada kesempatan ini saya tidak bisa menjelaskan semuanya, tetapi paling tidak saya akan menjelaskan beberapa hal. Untuk memahami soal ini, kita tentu membaca referensi kuno, referensi yang lama, referensi buku-buku yang membahas tentang negara di zaman Yunani kuno. Itu pada awal mula kita mengenal pengertian tentang atau asal mula dari adanya yang disebut dengan negara. Asal mula negara itu memang sudah terreformasi sebagai suatu negara di Yunani. Kira-kira sekitar abad 4 sampai abad ke-8 sebelum Masehi. Tentu itu jauh ya, dari jauh sebelum Nabi Isa alaihissalam itu menjalankan misinya dan memberikan pencerahan kepada manusia tentang peradaban baru. Bangsa Yunani itu sudah mulai tersebar di berbagai polis. Salah satunya adalah di Athena. Ya, saya sudah jelaskan pada minggu lalu tentang apa itu polis, ya. Polis itu sejenis katakanlah suatu masyarakat kota. Dan masyarakat kota itu terdiri dari keluarga-keluarga yang kemudian membangun suatu komunitas dan membesar menjadi suatu komunitas masyarakat tertentu, dan sudah menciptakan atau sudah memenuhi standar suatu teritorial, suatu wilayah yang sedikit lebih kecil. Dan bisa jadi kalau kita menilai bahwa mungkin masih dalam rangka suku-suku, ya, suku-suku yang menguasai wilayah tertentu, dan dia membentuk suatu apa yang disebut dengan polis. Dan ini sebetulnya polis ini telah memenuhi persyaratan sebagai suatu negara, ya. Meskipun komposisinya sedikit lebih besar lah, sedikit lebih besar daripada apa yang kita sebut di Indonesia sebagai desa. Yang sekarang ini desa itu sebagai suatu tempat masyarakatnya itu terhimpun masyarakat yang berada pada satu katakanlah satu masyarakat yang sudah membentuk klan, ya, klan. Jadi gabungan dari suku-suku, ya, lalu membentuk suatu klan, dan itu disebut sebagai polis. Dan polis ini adalah suatu wilayah lebih besar dari desa. Polis ini
adalah satu kesatuan politik yang independen, sudah independen, berhubungan antara satu dengan yang lain, termasuk independensinya menetapkan hukum dan menyusun kebijaksanaan masing-masing. Itu. Nah, untuk membicarakan soal ini, soal polisi ini, dalam arti adalah suatu negara yang telah memenuhi ukuran sebagaimana teori yang kita pelajari. Yang menjadi tokoh pembahas soal ini di masa itu, kita mulai lihat secara berturut-turut, ya, mulai dari Sokrates, lalu kemudian ada Plato, lalu ada kemudian Aristoteles, ya, Aristoteles. Kita mulai dari Sokrates. Lalu dia mengatakan bahwa negara bukanlah organisasi yang dapat dibuat oleh manusia untuk kepentingan dirinya sendiri. Tapi negara adalah jalan susunan yang objektif yang berdasarkan hakikat manusia. Manusia di dalamnya saling membutuhkan, ya, saling membutuhkan. Dia bergaul dan saling tolong menolong. Maka tugas negara adalah melaksanakan hukum karena proses interaksi itu tadi, ya. Sokrates sebetulnya berpendapat demikian. Ada suatu pendapat sebelumnya atau pendapat yang berbarengan dengannya yang mungkin bertentangan. Misalnya kita lihat ada suatu pendapat ya yang dikemukakan oleh pemikir pada waktu itu, yaitu namanya Glauson, ya, Glauson. Tulisannya itu Glaucon, ya. Menurutnya negara itu adalah mengambil manfaat dalam hubungan yang terjadi di dalam masyarakat itu. Katanya itu dia mengambil manfaat. Jadi seolah-olah tidak memperhatikan apa yang menjadi kepentingan tolong menolong itu, individu itu, ya. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, pandangan Plato. Jadi kita belajar ilmu negara, kita lebih banyak membaca tentang orang-orang yang menyampaikan pemikirannya di masa-masa yang lalu. Nah, di masa sebelum Masehi tentang negara itu saya sebutkan ada Sokrates, sekarang ada Plato. Jadi yang berikutnya ada Plato. Plato itu adalah muridnya Sokrates. Dia sudah menulis buku yang disebut dengan Protagoras. Jadi bukunya Plato itu adalah Protagoras. Manusia katanya itu mempunyai kekuatan untuk memperoleh pemaknaan sendiri, tetapi dirinya tidak mampu menghadapi kekejaman dan kekuatan dari katakanlah seekor binatang begitu. Jadi posisi manusia adalah disebutnya sebagai civic skill, ya. Jadi adalah manusia yang memiliki kemampuan untuk hidup bersama. Jadi dia memang, kalau civic skill itu artinya manusia yang mempunyai kemampuan hidup bersama dengan sesamanya di dalam masyarakat. Ini pandangannya Plato, ya. Jadi tapi ini memang masih kita anggap sebagai suatu pemikiran tentang bagaimana di Yunani kuno itu menyebutnya sebagai suatu negara. Plato mengatakan bahwa berdirinya suatu negara didorong oleh suatu kesadaran manusia untuk mencukupi kebutuhannya sendiri. Jadi di antara mereka saling berhubungan itu dalam rangka mencukupi kebutuhan sendiri. Karena itu maka Plato menciptakan suatu teori yang disebut dengan siklus Plato. Jadi dia mengatakan bahwa
awalnya ya negara itu adalah aristokrasi. Jadi kumpulan orang-orang bangsawan yang ada di dalamnya dan membentuk suatu komunitas dan memiliki sistem hukum yang ada pada dirinya sendiri, sehingga dia disebut sistem aristokrasi. Lalu kemudian sistem ini mulai mengenal tentang ambisi manusia, ambisi manusia dalam duniawi dari sektor yang materi ya, yang fisik itu. Maka berubahlah ia menjadi demokrasi. Jadi dari situ, jadi dia mulai lihat bahwa pada awalnya itu mungkin kalau kita berpikir bahwa pandangan tentang aristokrasi itu adalah pandangan tentang suatu pemerintahan yang dikuasai oleh orang-orang bangsawan. Tetapi karena di dalamnya orang-orang bangsawan umumnya dikatakan sebagai titisan Tuhan, dan titisan Tuhan itu adalah ajaran yang dilaksanakan oleh mereka, karena aristokrasi itu adalah bangsawan yang menjalankan perintah-perintah Tuhanan. Tapi suatu ketika masyarakat itu sudah mengenal apa itu namanya kepentingan dunia, lalu berkembanglah suatu sistem yang disebut dengan demokrasi. Ya. Bagi Plato, ya Plato ini karena sudah memiliki sebuah ajaran, tapi tentu ajarannya di era itu lama dijadikan sebagai suatu panutan masyarakat polis, ya. Tetapi Plato kemudian tentu mempunyai kelemahan-kelemahan berpikir, karena buktinya muridnya sendiri, murid Plato yaitu Aristoteles itu kemudian mengeluarkan pikiran yang berbeda dengan gurunya. Jadi Aristoteles itu adalah murid dari Plato dan mengeluarkan pendapat yang berbeda dengannya. Negara yang baik menurut Aristoteles adalah negara yang memberlakukan hukum-hukum yang baik. Jadi ini sudah masuk di konsep negara hukum. Negara yang baik itu ditemukan jika hukumnya itu benar-benar berdaulat di dalamnya. Ini menurut Aristoteles. Jadi kita melihat bahwa seolah-olah itu negara sudah diperkenalkan sebagai suatu negara yang berdasarkan kedaulatan hukum, ya. Lalu dia mencirikan negara itu adalah negara yang didasarkan pada hukum dasar yang tertinggi atau konstitusi, sehingga dia mengatakan bahwa harus bersifat konstitusional. Nah, apa ciri-ciri yang dikemukakan sebagai negara konstitusional itu? Yang pertama adalah pemerintahannya adalah pemerintahan yang mengedepankan kepentingan umum. Lalu pemerintahan itu yang kedua dijalankan menurut hukum. Lalu yang ketiga, pemerintahan harus mendapatkan persetujuan dari warga negara. Itu. Jadi seolah-olah dalam hukum itu perlu ditegakkan suatu pilar yang disebut dengan demokrasi. Aristoteles membagi tujuan daripada hukum negara itu untuk keadilan, dan keadilannya dia bagi dan menjadi keadilan distributif. Keadilan distributif itu adalah keadilan yang memberikan bagian kepada masing-masing orang sesuai dengan apa yang diusahakan, ya, sesuai dengan apa yang diusahakannya. Keadilan ini adalah keadilan distributif. Lalu keadilan yang lain mungkin, ya, kalau kita hubungkan dengan keadilan distributif, tentu arahnya bahwa keadilan ini lahir dari hukum-hukum buatan legislatif, atau katakanlah keadilan legislatif, ya, atau legislative justice. Lalu selain keadilan
distributif, dia juga menjelaskan tentang keadilan korektif, yaitu keadilan yang mengembalikan atau mengendalikan keseimbangan dari keadaan yang semula menjadi keadaan yang ada menjadi kembali keadaan yang lebih baik, yaitu keadaan semula baik, lalu kemudian terjadi sesuatu menjadi tidak baik, lalu terjadilah apa yang disebut dengan keadilan korektif, dan kemudian dirubah atau diusahakan untuk kembali keadaan semula yang lebih baik itu. Dengan cara apa? Ya tentu dengan cara yang yang mereka kenal pada waktu itu, bahwa negara adalah alat hukum, sehingga negara menjadi sehingga hukum itu dalamnya ada suatu sanksi paksaan dijalankan oleh negara yang menjalankan sanksi yang disebut dalam hukum itu. Negara sebagai pelaksana sanksi yang disebutkan oleh hukum. Nah, kita tinggalkan Yunani kuno, kita masuk ke Romawi, ya. Tentu kita juga akan membahas tentang orang-orang pada waktu itu. Jadi memang sedikit juga bisa kita menganggap bahwa bahasan tentang ilmu negara, karena abstrak, itu juga membahas tentang suatu pandangan-pandangan filsafat dari beberapa ahli dalamnya, termasuk yang saya sebutkan tadi, ya. Di Yunani kuno ada Sokrates, Plato, dan Aristoteles, ya. Itu ingat itu baik-baik. Dan kalau misalnya mau jadi pendebat yang baik, ya harus kuasai ini. Yang kedua, Romawi kuno, dan Anda juga akan mengenal nama-nama yang hebat, ya. Di dalam ilmu negara kita harus tahu nama ini. Yunani, ya, tadi yang kita bicarakan itu, lalu kemudian dia dari besar kemudian terpecah-pecah lagi menjadi suatu suatu komunitas atau suatu polis yang lebih kecil lagi, atau berantakan kehidupan itu disebabkan karena kekuasaan Imperium Romawi. Jadi Romawi melakukan ekspansi kekuasaan dan menembus Yunani. Apa yang terjadi di sana? Menurut konsep pemikiran Romawi ketika itu, bahwa pemerintahan itu harus meliputi apa yang kita kenal dengan paretors. Paretors ini adalah yang bertanggung jawab terhadap administrasi pengadilan. Ya mungkin saja ketika Yunani belum ada seperti ini, tapi Romawi mengembangkan ini. Yang pertama, ada suatu sistem yang disebut dengan paretors. Lalu selain itu ada suatu sistem di pemerintah yang disebut dengan quaestors, ya. Ada suatu sistem yang disebut dengan quaestors, ya, yang bertanggung jawab, ya, dan yang mengelola keuangan. Ya, jadi sudah ada yang mengelola pengadilan, ada sekarang yang mengelola keuangan. Lalu ada suatu yang disebut dengan aediles, yaitu yang menjalankan fungsi kepolisian. Jadi memang sedikit lebih berkembang lah. Jadi pada zaman Yunani kita tidak melihat itu, atau mungkin ada tetapi tidak sedetail dan sesistematis yang seperti kita jelaskan ini. Kalau di bangsa Yunani menggunakan polis, ya, untuk mengabstraksikan alam pikiran mengenai negara, maka Romawi menggunakan istilah civitas. Civitas, ya, sering dengar ya, civitas akademik, tapi sekarang ini civitas itu sesungguhnya adalah untuk menggambarkan apa yang disebut dengan negara, maka kita membahas tentang civitas. Ya. Civitas perguruan tinggi itu artinya menggambarkan perguruan tinggi itu melalui berbagai sivitas-sivitas seperti fakultas kedokteran dan sebagainya. Jadi itu pandangannya. Nah, di sini lahirlah beberapa orang yang dianggap
memberikan pengaruh besar terhadap pandangan ini. Kita sebutkanlah satu persatu, yaitu yang disebut dengan Lucretius, ya. Lucretius. Tentu ini sesudah Aristoteles, ya. Ya mungkin kira-kira ini tetap masih kita lihat sekitar abad berapa ya, tapi tetap sebelum Masehi, ya. Lalu selain dari Lucretius juga ada Polybius. Ini semua punya teori. Dan kemudian ada yang namanya Cicero, ya, Cicero tulisannya, ya. Mari kita lihat satu persatu. Lucretius memandang itu manusia, ya, atau manusia hidup itu, atau manusia hidup selalu akan mempertahankan diri dengan ketersediaan pangan dan tempat tinggal atau sandan yang ada di muka bumi, ya. Jadi mereka melihat itu manusia hidup, ya, dalam rangka mempertahankan hidupnya. Manusia itu selalu mempertahankan diri itu karena kebutuhan pangan dan sandang yang tersedia di muka bumi ini menurut Lucretius. Manusia berkelompok untuk memformasi atau memformulasi suatu komunitas yang lebih besar. Jadi suatu besar melalui suatu perjanjian. Jadi sudah mulai melihat adanya suatu komunitas itu lahir dari suatu perjanjian. Perjanjian biasanya kita sebut sebagai treaty, ya. Treaty atau feudera. Dan kemudian dari proses perjanjian ini memaksa pemikiran untuk membentuk suatu aturan. Jadi menurutnya ya, pada awalnya manusia dapat hidup, ya. Manusia dapat hidup tanpa aturan atau kebiasaan. Dia dapat hidup dengan itu. Tapi kemudian memutuskan, ya, untuk menyusun peraturan dan menetapkan suatu ketentuan undang-undang, ya, kalau versi sekarang, dan memaksa orang-orang untuk bersedia patuh, ya. Gitu. Jadi memang manusia dari awalnya itu adalah custom, hidup dari kebiasaan yang ada, gitu, ya. Lalu kemudian dia berkembang ke pemikiran baru agar supaya itu diubah menjadi suatu kehidupan yang diatur oleh hukum. Dari situ Polybius kemudian muncul dan mengingatkan bahwa memang dalam kehidupan itu harus melalui suatu siklus terjadinya suatu perubahan sistem kemasyarakatan atau suatu perubahan mengenai bentuk-bentuk keteraturan dalam masyarakat. Dia mulai dengan sistem apa yang disebut dengan monarki. Apa itu monarki? Tentu bentuknya adalah kekuasaan absolut dari seorang raja. Monarki absolut. Lalu kemudian tentu ada namanya tirani yang dikendalikan oleh diktator. Tirani yang dikendalikan oleh diktator. Lalu kemudian dia berkembang menjadi suatu oligarki, itu karena kekuatan dari orang-orang yang memiliki modal dan sebagainya. Lalu kemudian berkembang menjadi demokrasi. Dan itu nanti akan kembali lagi dari demokrasi menjadi monarki. Terus berputar kehidupan itu. Ya mungkin kalau kita mau hubungkan dengan anatomi manusia, teori anatomi manusia lahir dari sekecil bayi itu, ya. Siapa yang bisa melarang kehendaknya bayi?
Kalau dia menangis karena basah, dia pasti tidak akan berhenti menangis sebelum diganti dengan yang kering kalau basah pantatnya. Atau dia lapar, dia tidak akan berhenti menangis sebelum dia menyusu dari ibunya. Dia sangat monarsi ya. Terserah dia maunya, asal ada maunya pasti harus itu yang terjadi. Lalu dia berkembang menjadi suatu tingkat yang tertinggi yang merupakan tingkat kedewasaan mereka. Kalau mungkin sekarang disebutlah tingkat kedewasaan sistem pemerintahan itu adalah demokrasi. Tetapi kalau manusia itu tingkat kedewasaannya dia berada di umur-umur berapa lah. Itu katakanlah dia umur 40-an puncaknya. Lalu kemudian fisiknya menurun dan seterusnya sampai dia kakek-kakek tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Dan maunya dia saja yang diurus. Dan dia kembali kepada suatu sistem yang disebut dengan monarki. Karena dia sudah pikun, tidak ditahu lagi. Jadi kalau dia mau tidak ada yang bisa larang, dia kerja saja apa yang dia mau. Mungkin itu adalah suatu teori Polybius ya, kita analogkan ke sana. Lalu yang terakhir dari Romawi kuno adalah Cicero. Cicero ini dia katakan asal mula negara adalah sebuah kota. Lalu kemudian membentuk atau menciptakan atau lahir karena suatu kontrak sosial, lalu mereformasi diri menjadi suatu negara yang baik. Jadi motivasi negara itu adalah menciptakan ketertiban yang rasional. Ya, untuk Cicero. Ya, dia ada 3 nama yang saudara mahasiswa ketahui. Kita terus lagi ya. Setelah Yunani kuno, setelah Romawi kuno, sekarang kita coba masuk di abad pertengahan. Ya, di abad pertengahan itu tentu kita sudah berada pada abad-abad Masehi ya, abad-abad Masehi. Artinya mungkin sudah berada di tahun-tahun 400-an ya, abad-abad pertengahan itu. Ini dicirikan oleh struktur sosial yang feodal. Ya tentu kalau saya cerita tentang kenapa bisa terjadi feodal itu tidak lain adalah suatu perkembangan pemikiran tentang aturan-aturan yang berlaku. Dari awal aturan itu adalah aturan ketuhanan ya, lalu kemudian ada pengaruh dari individual, lalu muncullah suatu pengaruh baru ya, dan meninggalkan spiritual masuk pada sekularisme, lalu sekularisme spiritualisme lahir dan seterusnya, muncullah suatu pemikiran yang lebih modern. Dan dari awal setelah kita lihat bahwa ternyata di abad pertengahan ini terjadi suatu apa yang disebut dengan feudalisme. Kehidupan sosial itu ya dikuasai oleh paus pada waktu itu. Kehidupan sosial. Paus itu adalah pemimpin spiritual agama Kristen Katolik ya, paus. Jadi karena kekuatannya sangat kuat dalam mencirikan kehidupan itu, kehidupan sosial. Dia paus dan pejabat-pejabat negara dan pejabat-pejabat agama. Sedangkan kehidupan politik itu ditandai oleh banyaknya perebutan kekuasaan dari kaum-kaum bangsawan. Jadi memang dari, katakanlah saya sebut saja paus, gereja itu dijalankan oleh paus, dan di pejabat-pejabat agama mulai dari paus, lalu ada kardinal ya, ada apa istilahnya kalau di kardinal, lalu kemudian di pendeta, di tingkat pendeta. Jadi kalau susunannya begitu, susunan agama, jadi ada paus, lalu kemudian ada kardinal, lalu ada kemudian pendeta, lalu mungkin seperti itu ya, ada susunan pejabat agamanya. Pejabat agama saya katakan begitu, dari pimpinan tertinggi spiritual itu paus, itu di Katolik. Nah, itu lalu kemudian ada pengaruh dari perebutan kekuasaan dari golongan bangsawan ya, untuk itu maka terjadi apa yang disebut dengan feudalisme ya. Susunannya seperti itu terjadi, akibatnya juga seperti itu.
Dan ini kemudian mengakibatkan di abad ini terjadi suatu masa yang kita sebut sebagai masa yang masa kegelapan. Artinya kita tidak melihat bahwa ada suatu sistem yang bagus ketika itu. Ajaran Nasrani menunjukkan dominasinya dengan menggeser agama-agama Yahudi dan kebudayaan-kebudayaan Romawi. Jadi kekuasaannya ketika ini adalah kekuasaan Nasrani. Ya. Tetapi dia mempunyai kepedulian terhadap persoalan negara dan kepentingan politik. Itu. Jadi walaupun demikian, tapi tetap dia memiliki kepedulian. Jadi dualisme antara kekuasaan gereja ya dengan kekuasaan negara itu terjadi. Negara mempunyai otoritas politik dan hukum. Gereja mempunyai wibawa keagamaan. Ya. Dan wibawa spiritualisme. Dengan menjalankan yang lebih luas daripada hukum dan politik. Itu karena apa? Karena dia memasuki semua relung kehidupan manusia. Karena jangkauannya lebih luas. Yaitu kenapa lebih luas? Karena dianggap bahwa yang dilakukan itu adalah satu kekuasaan Tuhan di bawah pengaruh gereja pada abad pertengahan itu. Nah, ada dua kejadian yang terjadi ketika lihat keadaan yang begitu gelap pada masa itu, abad-abad pertengahan. Itu terjadi suatu reformasi dan terjadi suatu renaissance itu, yang menghidupkan kembali renaissance, yang menghidupkan kembali kebudayaan Yunani kuno yang pernah berjaya. Itu disebut renaissance, kembali ya, sans itu kejayaan, jadi mengembalikan kejayaan. Tentu kejayaan yang dianggap itu adalah Yunani kuno. Jadi renaissance adalah masa di mana orang mematahkan semua ikatan yang ada, menggantikan dengan kebebasan bertindak seluas-luasnya sepanjang sesuai dengan apa yang dipikirkan, karena dasar dari ide ini adalah kebebasan berpikir dan bertindak bagi manusia. Ya, itu ya. Jadi ini adalah renaissance. Berkembangnya pengaruh dan terbentuknya suatu gerakan yang disebut renaissance ini menyebabkan terjadinya apa yang kita kenal paling monumental dalam sejarah, yaitu perang salib. Ya, perang salib. Jadi memang ketika itu abad pertengahan, Islam juga sudah mulai memperlihatkan pengaruhnya, ya, memperlihatkan pengaruhnya. Jadi pengaruhnya sudah mulai juga mendominasi dunia. Karena peradaban Barat pada waktu itu gelap, ya, dan dunia Islam pada waktu justru berada pada puncak kejayaannya, peradaban yang tertuju pada perhatian mengembangkan ilmu pengetahuan, sehingga pada masa itu adalah masa di mana hampir seluruh dunia itu dikuasai oleh pemikiran-pemikiran baru dari Islam. Kemudian bangsa Arab dari dari Parsi, ya, dari Parsia itu menyeberang ke Syria, ke Spanyol, ke Sisilia dan seterusnya di dalam abad pertengahan itu. Nah, selain itu, maka selain Renaissance yang ada pada abad pertengahan itu, terjadi suatu gerakan baru juga pada waktu itu disebut dengan gerakan reformasi, yaitu revolusi agama di Eropa Barat. Ya, revolusi agama dimaksudkan untuk perbaikan dalam gereja Katolik. Tetapi ternyata bukan perbaikan, tetapi justru mengembangkan asas-asas yang ada dalam Protestanisme. Jadi asas-asas Protestan itu justru itu yang berkembang.
Jadi tadinya dari Katolik, sekarang berkembang yang disebut dengan Protestantisme. Ingat bahwa Katolik dan Protestan itu berbeda. Itu ditandai dengan adanya suatu suatu pemikir yang ulung pada waktu itu yang banyak disebut dalam berbagai referensi seperti Martin Luther. Tapi perlu saya ingatkan bahwa Protestanisme lahir dari reformasi itu, ya. Kemudian tidak hilang meskipun tetap menjadi kekuatan besar dunia sampai dewasa ini. Jadi sampai dewasa ini tidak pernah hilang. Tetapi pada waktu itu meskipun ada suatu perubahan-perubahan yang terjadi, tapi Protestanisme itu tetap sampai dewasa ini kita lihat adanya. Nah, di sini kita akan menjelaskan beberapa hal yang berhubungan dengan bagaimana ciri-ciri yang terlihat pada suatu negara yang terbentuk atau suatu negara yang lahir. Pertama, negara memperoleh kekuasaan dari kedaulatan Tuhan, atau negara sebagai suatu organisasi yang bersedia memasuki segala perintah Tuhan. Itu dari ciri daya melekat pada abad ini. Lalu konsepsi negara itu berdasarkan teokrasi. Teokrasi itu adalah pemerintahan Tuhan. Dan tentu teokrasi ini berdasarkan ajaran Nasrani atau ajaran Protestan seperti yang saya kemukakan tadi. Tetapi tetap mengakui adanya dualisme antara kekuasaan gereja dengan kekuasaan negara. Ya, dengan substansinya masing-masing. Gereja untuk spiritual keagamaan, negara untuk hukum dan politik. Yang ketiga adalah pemerintahan teokrasi tidak langsung. Ini sudah mulai sedikit tidak langsung. Maksudnya pemerintah itu adalah wakil Tuhan yang mengurusi negara. Tetapi pemerintah itu adalah menjalankan perintah Tuhan. Jadi dia adalah wakilnya Tuhan di dunia. Menggantungkan diri, jadi negara menggantungkan diri kepada masyarakat beragama yang bertumpu pada suatu keyakinan, sehingga sesuatu itu bisa dianggap bid'ah dan akan diasingkan. Jadi semua yang menjalankan bid'ah akan diasingkan kalau seperti dalam ajaran. Jadi siapa saja yang menjalankan selain dari apa yang disebut oleh perintah Tuhan, itu dianggapnya sebagai bid'ah, dianggapnya sebagai suatu yang baru yang dilarang, dan itu disingkirkan menurut cirinya ini. Jadi, dan gereja itu merupakan pusat spiritualisme, sedangkan negara adalah perpaduan hubungan antara negara dan warga negara dengan perantara hukum yang berlaku. Gereja mendidik generasi muda untuk menolak kehadiran ilmu pengetahuan. Ya, jadi pada waktu itu ya kehendak Tuhan adalah pemahaman yang harus menyingkirkan segala yang lain yang berdasarkan ilmu pengetahuan. Itu cirinya pada waktu itu ya. Lalu kemudian hukum publik dan hukum privat, atau hukum yang berlaku secara umum dan hukum yang berlaku untuk antar persorangan atau antar person, itu tidak dibedakan kedaulatannya, semuanya sama. Ya, kalau kita perhatikan dalam hukum adat juga tidak membedakan itu. Kita di Indonesia ya, kita kenal seperti itu. Sistem sosial kemasyarakatan itu bersifat feudal, ya, atau kekuasaan negara itu dibagi-bagi dari Tuhan kepada raja, dari raja kepada bangsawan, lalu kepada kesatria, dibagi-bagi begitu, lalu kepada kesatria, kepada wilayah, kepada jadi hukum itu bersifat partikularistik ya, partikularistik namanya kalau begitu. Jadi pembagian hukum. Lalu kemudian lembaga perwakilan terdiri dari bangsawan, yang mana hukum negara ditentukan oleh para pendeta dan para bangsawan. Ya, karena itulah yang. Lalu kemudian golongan bangsawan yang besar, ya, yang matang, ya, dan yang kecil mempunyai kekuasaan untuk meneruskan keturunannya.
Jadi itu yang dimaksud feodal itu. Dia meneruskan keturunan yang kekuasaannya jauh berkembang, ya, seiring melemahnya negara. Melemahnya negara. Berikut bahwa negara yang pada masa ini menjalankan konsep Rechtsstaat, ya, negara hukum, akan tetapi tidak ada pengelolaan badan pengadilan, sehingga upaya menegakkan hak dilaksanakan oleh masyarakat sendiri. Pemerintah dan birokrasi itu sangat lemah pada waktu itu. Ya, itu ciri-cirinya yang kita lihat. Kesadaran spiritual juga rendah. Jika ada, itu hanya merupakan pelaksanaan insting dan sangat tendensius, ya, sehingga kebiasaan merupakan sumber hukum yang utama. Begitulah pandangannya tentang kesadaran spiritual yang rendah pada waktu itu. Setelah Renaissance dan Reformasi yang saya jelaskan tadi, lalu lahirlah beberapa pemikiran-pemikiran baru dan pemikir-pemikir baru juga, ya, yang kalau misalnya membaca buku tidak akan asing bagi nama ini. Ya, kita temukan dia di mana-mana. Siapa itu? Ada Machiavelli. Biasanya nama asli Niccolo Machiavelli. Yang kedua ada Jean Bodin. Ya, ini semua berbicara tentang negara. Lalu ada Francisco Suarez. Ya, ada Hugo Grotius. Ada Grotius, dia biasa kita sebut Grotius, tapi Hugo Grotius namanya. Lalu ada Thomas Hobbes. Ya, cukup 5 saja. Sebetulnya banyak yang lain, tetapi dalam kuliah ini saya perkenalkan nama ini, Niccolo Machiavelli atau Machiavelli. Sering saudara masih mendengar ada, ini adalah menghalalkan segala macam cara. Sebetulnya itu adalah teorinya Machiavelli. Bagaimana teori Machiavelli dalam bukunya All Principle, ya, All Principle atau Sang Penguasa. Negara merupakan puncak kesadaran tertinggi. Jadi segala sesuatu tujuannya itu harus searah dengan tujuan negara. Ya. Bagi Machiavelli, hukum publik itu tidak lebih merupakan saran untuk mencapai kesejahteraan dan juga memperbesar kekuasaan negara. Jadi negara itu bertujuan untuk mempercantik dirinya sendiri dan memperlihatkan mercusuar negara. Jadi negara itu identik dengan gedung-gedung bertingkat, seperti itu, ya. Negara terdiri dari berbagai destinasi yang digandrungi internasional, mungkin seperti itu maksudnya. Negara ada bukan karena alasan moral atau hukum, tetapi karena kebutuhan politik. Jadi di sini moral, ya, moral dan hukum itu bukanlah penentu suatu negara. Penentu suatu negara itu adalah yang penting kebutuhan politik, begitu. Nah, ini teorinya Machiavelli ini memang menarik untuk kadang-kadang, sehingga orang mengatakan menghalalkan segala macam cara. Lalu ada Jean Bodin. Setelah itu, ya, negara merupakan hak pemerintah dengan kekuasaan penuh. Ya, ini lebih hebat lagi. Jadi dia adalah hak pemerintah, tapi kelihatannya memang negara itu memberikan hak kepada pemerintah dan memberi kekuasaan penuh. Jean Bodin memberikan kontribusi kepada berlangsungnya sistem apa yang disebut dengan sistem monarki atau sistem kerajaan. Karena itu yang karena dia adalah melihatnya sebagai pemerintah yang berkuasa penuh. Dan pemerintah tentu dari awalnya adalah pemegang eksekutif. Bahkan pemegang legislatif satu-satunya, juga yudikatif, maka dia monarki. Ya. Nah, kita terus kepada Francisco Juarez itu, ya. Ini adalah pemikir hukum dari bangsa Spanyol. Dalam karyanya itu paling terkenal ada De Legibus Actea Legislatori, ya. Ya. Ini yang mampu mereformasi negara, ya. Itu dari Jean Bodin. Lalu ada Grotius
Grotius ini atau Hugo Grotius ini adalah bapak hukum internasional. Ya, pemikirannya banyak digunakan dalam berbagai interaksi antar negara saat ini. Dia menyebut negara sebagai kesatuan dan kebebasan manusia yang bergabung di dalamnya berarti akan memperoleh keadilan hukum dan kesejahteraan menurutnya. Jadi dia ada semacam persamaan. Dia menegaskan bahwa kesadaran manusia adalah sumber tertinggi daripada hukum atau sumber hukum tertinggi. Itu kesadaran manusia. Ini. Lalu kemudian yang terakhir dalam pembahasan kita adalah Thomas Hobbes. Thomas Hobbes. Dia menggambarkan seperti yang telah saya ceritakan tentang lahirnya suatu masyarakat, yaitu teori perjanjian sosial. Karena dia lihat masyarakat dari awal itu adalah bellum omnium contra omnes. Jadi manusia serigala terhadap manusia lainnya. Ya, jadi siapa yang kuat itu yang menang. Karena memang dalam tulisannya dia menyebutkan seperti itu. Lalu setelah itu, setelah abad pertengahan, lalu muncullah suatu abad pencerahan. Kalau kita lihat perkembangan negara ya, masa pencerahan itu biasanya dalam istilah sejarah kita sebut sebagai masa Aufklärung, ya. Jadi nanti ini di sini menghasilkan konsep negara yang sekuler dan dengan toleransi agama. Jadi sudah mulai ada sedikit pencerahan. Jadi negara itu ada, lalu kemudian agama dalam terbentuk suatu toleransi yang baik sehingga melanggengkan kehidupan politik. Lalu kemudian mulailah ada perkembangan pemikiran tentang bagaimana negara memiliki suatu kekuasaan-kekuasaan yang bisa dibagi-bagi dalam masyarakat. Akhir apa yang dikemukakan oleh John Locke misalnya. John Locke ya. Lalu John Locke itu mengajarkan suatu konsep balance of power, keseimbangan dalam kekuasaan. Ya. Jadi dia juga menyampaikan bahwa ada kemungkinan rakyat itu memecat raja yang melanggar perjanjian masyarakat, di mana rakyat telah melimpahkan kekuasaannya kepada raja untuk menjalankan pemerintahan. Ya, itu menurut John Locke. Lalu kemudian ada Montesquieu. Ya, ini semua orang-orang terkenal dalam referensi kita, yaitu dengan tulisannya yang berjudul Semangat Undang-Undang, The Spirit de Louis. Nah, ini ada pemikirannya yang tentu menarik juga dari Montesquieu ya. Lalu kemudian berikut ada Rasio ya. Rasio mengatakan bahwa timbulnya negara karena kehendak Tuhan atau alam. Ini namanya teori kehendak Tuhan, teori ketuhanan. Akan tetapi karena perjanjian masyarakat ya, lalu kemudian itu lahirlah juga suatu negara yang menggunakan hukum Tuhan dalam perjanjiannya. Ada juga Immanuel Kant ya. Jadi saya lupa bahwa teori di sini ada teori trias politika. Ya, sudah masuk seperti yang juga dikemukakan oleh John Locke, itu ada keseimbangan kekuasaan dengan membagi kekuasaan itu menjadi kekuasaan legislatif, eksekutif dan yudikatif. Tapi pada waktu itu legislatif, eksekutif dan yudikatif fungsi-fungsinya itu pertama sekali menjamin hak-hak asasi manusia. Ya, menurut Immanuel Kant itu harus menjamin. Fungsi yang kedua adalah atau mengakui hak individu. Dan yang ketiga adalah menjalankan misi kesejahteraan sosial. Itu. Lalu perkembangan berikutnya adalah teori kekuatan. Sudah berapa ya? Sudah masuk ke teori kekuatan. Lalu kemudian di situ ada Oppenheimer, ada Gierke ya. Jadi ada Otto von Gierke ya. Lalu ada pemikir pada waktu itu, ada Karl Marx, lalu ada Harold Jelaski. Ini semuanya harus dibaca. Ada Leon de Guit ya,
Lalu kemudian ada berikutnya setelah masa itu, masa yang setelah masa of Clarung, lalu ada masa teori kekuatan, lalu sekarang lahir sebuah suatu masa di mana apa yang kita sebut dengan positivisme. Ya, positivisme ini kita kenal beberapa orang yang menjadi pelopornya pada waktu itu. Itu ada yang kita kenal seperti Rudolf van Ichring, ya, ada Ichring, ya, ada Ichring, ya. Lalu kemudian ada Egon Ehrlich itu semua kita kenal. Ada Hans Kelsen, ini dengan teori hukum murninya. Lalu yang terakhir adalah teori modern. Jadi negara itu dipelajari dalam sebuah teori-teori yang modern. Nah, teori-teori modern ini kita kenal ada beberapa pemikir seperti Cronenberg, ya, yang judulnya adalah Allgemeine Staatslehre, jadi ilmu pengantar ilmu negara umum. Lalu ada Logeman, ya namanya, tapi baca Logeman. Lalu kemudian siapa lagi ya? Banyak lagi yang lain. Tapi cukup itu saja yang saya sebutkan, ya. Dan saya kira itu kuliah kita pada hari ini. Dan siapa yang mau bertanya tentu akan saya berikan kesempatan. Oke, silakan.